Oke, sebelumnya mungkin ini karena dadakan jadi seadanya aja ya guys. Untuk suaranya saya sudah terdengar belum teman-teman? Udah kill. Untuk soal pertama yaitu berikan tabel kebenaran dari P dan Q dan negasi P atau negasi Q. Pertama-tama kita buat dulu tabel kebenaran dari P dan Q-nya saja. P, Q. True, true. False, false. Q-nya true, false. True, false. Ini kalau tulisannya nggak jelas bilang ya. Oke, kita lanjut buat tabel kebenaran dari negasi P dulu lah. Itu negasi P itu adalah kebalikan dari P-nya sendiri atau inverse dari P-nya lah. Negasi P di sini karena di sini true berarti di sini false. Di sini false juga, di sini true, di sini true. Selanjutnya kita buat negasi dari Q. Negasi dari Q yaitu false, true, false, true. Selanjutnya kita buat tabel kebenaran dari P dan Q. Oh ya, tadi kan kita udah ujian Alpro ya. Mungkin udah tahu lah apa logika OR dan logika N. Nah, di sini kalau logika N itu berarti kan keduanya harus bernilai benar kan. Nah, jika di sini P dan Q berarti true dan true berarti nilainya true. Jika true dan false maka dia akan false. False dengan true akan bernilai false. False dengan false akan bernilai false. Selanjutnya kita akan bikin negasi P atau negasi Q. Untuk logika OR udah ngerti lah teman-teman, tadi kan udah ujian Alpro juga. Kalau negasi P di sini false atau false maka dia akan menghasilkan false. False atau true maka akan menghasilkan true. True atau false akan menghasilkan true. True atau true akan menghasilkan true. Nah, terakhir kita akan buat kesimpulannya yaitu P dan Q dan negasi P atau negasi Q. Di sini kita bisa gambarkan ini logika dan berarti antara P dan Q dan negasi P atau negasi Q. Agak kecepatan ya guys. Sejauh ini cun nggak? Kalau nggak paham langsung on mic boleh guys. Ngerti kok, ngerti. Lanjut aja. Dan nih yang lain gimana? Aman bang. Oke, kita lanjut ya. P dan Q dan negasi P atau negasi Q. P dan Q dan negasi P atau negasi Q. Berarti ini dan ini. Maka ini akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya ini dan ini akan menghasilkan nilai false juga. Ya nilai false. Akan menghasilkan nilai false juga. Ini false dengan true akan menghasilkan nilai false juga. Dan ini false dengan true akan menghasilkan nilai false juga. Maka ini adalah tabel kebenaran dari P dan Q dan negasi P atau negasi Q. Sejauh ini soal pertama ada pertanyaan nggak guys? Atau ada yang kurang paham? Cukup bang. Oke. Paham bang. Benar nggak ini atau ada yang salah nggak kalau
ada bilang aja ya. Oke, kita lanjut ya nomor 2. Nomor 2 adalah tunjukkan bahwa P atau negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan P atau Q. Maaf. P atau negasi. Negasi dari Q. Nah, ini mungkin kita bisa pakai apa? Fungsi apa? Teori distributif apa? Distributif aja. Ini ke sini. Ya, distributif ya. Maka akan menghasilkan P atau dalam kurung ini dimasukin ke dalam gitu loh guys, maksudnya operasi dari negasinya. Jadi negasi E dan negasi Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Nah, P atau negasi P itu akan selalu menghasilkan nilai true. Oh, bentar. Bagian yang mana? Kita lanjut, maka ini akan operasi ini akan menghasilkan P atau negasi P dan P atau negasi Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Nah, P atau negasi Q ini kan merupakan teori tautologi yang akan selalu menghasilkan true P atau negasi Q. Dan P atau negasi Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Nah, ini karena ini logika dan, maka true dan false akan menghasilkan false, true dan true akan menghasilkan true. Jadi apapun hasilnya itu kita kan nggak tahu ya tabel kebenaran P dan Q-nya. Jadi ini sudah terbukti bahwa P atau negasi Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Ada pertanyaan nggak guys untuk nomor 2 ini? Cun nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya nomor 3. Jika P adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bentar. P adalah pernyataan yang menyatakan bahwa itera berada di Lampung.
terus Q adalah pernyataan bahwa 2 adalah bilangan prima. Ada R menyatakan bahwa semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, kita diminta pernyataan dari negasi P dan negasi dalam kurung Q dan R bernilai benar atau salah. Nilai Untuk ini sendiri yang pertama yang P, ini nilainya true atau false guys? Itera berada di Lampung. Oh, Oke, untuk 2 adalah bilangan prima, juga true. Semua bilangan prima adalah ganjil, itu false ya. Nah, yang pertama ini negasi dari P. Negasi itu kan tadi adalah kebalikan atau kebalikan ya, biar dipahami. Kebalikan dari P yaitu true, berarti false. Dan negasi ini dulu Q dan R. Q dan R adalah T dan F yang akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya ini akan menghasilkan false dan true. Ini akan menghasilkan false. Oke, pernyataan dari yang dikasih soal itu bernilai salah. Sejauh ini cun nggak guys, ini soal nomor 3 agak pendek sih. Oke, kalau nggak ada yang bertanya kita lanjut nomor 4 aja ya. Kalau agak kecepatan bilang. Nomor 4 nih soalnya induksi matematika. Ada sebuah deret 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah hingga tambah n plus 1 sama dengan n dalam kurung n plus 1 kali n plus 2 per 3 untuk semua n lebih besar sama dengan 3, lebih besar sama dengan 1 jika dengan induksi matematika. Buktikan dengan induksi matematika pernyataan di atas benar atau salah. Oke, kalau untuk mengerjakan induksi matematika kita langkah pertama itu adalah basis induksi ya kalau nggak salah ya, lupa lagi. Basis induksi ini kita ngecek pada batas terbawahnya nilai ini bernilai benar apa enggak. Kita coba masukin di sini batas paling bawahnya ialah 1. Jadi kita ubah nilai n-nya jadi 1. Ada. Waduh. n plus 1 sama dengan n plus 1 kali n plus 2 3 untuk
N sama dengan 1 maka P dalam kurung 1 sama dengan, jangan sama dengan deh, terbingung. Jangan berarti 1 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 2 per 3. Ini misalnya 2 sama dengan 2 kali 3 per 3. Misalkan 2 sama dengan 2 yang bernilai benar. Karena angka pertama benar, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu angka induksi. Langkah induksi ini kita akan ngecek kebenaran dari pernyataan tadi, namun saat dia n-nya sama dengan n plus 1. Kita anggap bahwa nilai tadi kan pernyataannya kan gini, 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah n dikali n plus 1 ya, sama dengan n plus 1 n plus 2 per 3. Di sini kita dapatkan bahwa n dalam kurung n plus 1 ini benar-benar benar. Maka jika kita masukkan P n plus 1, jadi 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah n dikali n plus 1 ditambah. Nah, di sini baru kita ubah n plus 1 baru dilanjutkan kan, karena di sini n berarti di sini jadi n plus 1. N plus 1 dikali ini n-nya juga diubah jadi n plus 1. N plus 1 tambah 1 sama dengan n plus 1. Ini juga kita ubah n-nya jadi n plus 1. N plus 1 dikali n plus 1 tambah 1 dikali n plus 1 tambah 2 per 3. Nah, karena kita udah tahu nilai dari ini tadi, ini nilainya sama dengan ini, kita substitusikan ini ke persamaannya. Bukan ini aja ya, maksudnya dari sini sampai sini ya, nilainya sama dengan ini. Sejauh ini paham nggak kalau dilanjutkan ya? Kita lanjut aja ya. Berarti n dalam kurung n plus 1 kali n plus 2 per 3 tambah ini jadi n plus 1 dikali n plus 2 dengan n plus 1 dikali n plus 2 dikali n plus 3 per 3. Oke, kita coba samain ini ya, sama dikali 3 kedua ruasnya. Ini di sini kali 3, di sini kali 3, berarti menghasilkan n plus 1 kali n plus 2 tambah 3 n plus 1 n plus 2 n plus 1 kali n plus 2
N plus 3. Oke, berarti karena di sini ada N plus 1, di sini ada N plus 1 juga, dan di sini juga ada N plus 1. Maka kita bisa mencoret nilai N plus 1-nya dengan membaginya dengan 1/N plus 1. Ini jadinya N dalam kurung N plus 2 N plus 2 terus ditambah 3 dalam kurung N plus 2 sama dengan N plus 2 di N plus 3. Ini coba kita kaliin aja guys untuk membuktikan ruas kiri dan ruas kanannya sama. Ini jadinya kalau ada cara yang lebih ringkas dan mudah ntar bisa dibagi tahu aja ya. Jadinya N kuadrat tambah 2N tambah 3N tambah 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N tambah 2N tambah 6. Ntar. Itu nama Sakil. Itu nama Sakil. Tar. Ada kesalahan guys. Lupa, ini mudah aja kok, nggak ada cara mudah. N ini kan di sini N plus 2, di sini juga N plus 2 ya. Berarti kita bisa keluarin aja N plus 2-nya dikali N tambah 3. Itu akan sama dengan N plus 2 dikali N plus 3. Ini kedua ruasnya sama, berarti untuk P dalam kurung N plus 1 bernilai benar. Benar juga, maka ini adalah apa? Maka persamaan tadi itu dinyatakan benar dan kita membuktikannya melalui induksi matematika. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak untuk soal ini? Akil, Ya, minta tolong jelasin lagi dong yang per tiganya hilang itu gimana? yang ini ya, Iya, jadi hilang. Ini semuanya dikali 3. Ini kan ibaratnya ini dijumlahkan dengan ini ya. Ini dikali 3 semua. Ini dikali 3. Di sini dikali 3 habis. Di sini dikali 3 jadi 3N plus 1 ya, plus 2. Di sini dikali 3 juga. Jadi habis juga 3-nya. Paham nggak maksudnya? paham. Makasih. Oke. Ada lagi yang bertanya guys sebelum lanjut soal selanjutnya? Mau nanya Kil, Ya, itu kan abis yang dari bawah kali 3 itu kan ada N plus 1-nya tuh dicoret sama N plus 1 yang 3 itu loh. oh ya ini ya. Ya, itu dicoret terus jadinya apa? Sama yang abis sama dengan itu? Dijelasin lagi nggak? Ini dicoret juga, maaf tadi. Nggak, Bisa maaf. ulangi lagi nggak? Oke. Ini kedua ruasnya berarti dikali 1/N plus 1. Di sini juga dikali 1/N plus 1. Aduh, tidak lagi misalnya. N plus 1. Di sini juga dikali 1/N plus 1. Jadi semuanya di iniin. Maksudnya bukan yang dikali N 1/N plus 1 bukan cuman langsung semuanya gitu di kiri. Ini kan ada penjumlahan ya. Kalau penjumlahan nggak boleh, harus dipisah gitu dia. Oh iya, jadi itu dibagi N plus 1 semua ya? Iya. Maksudnya hilang. Oke. Tadi nggak dengar. Makasih. Oke. Tanya lagi nggak guys? Cara cepat.
Gak tahu gue ya. Gue taunya gini. Oh udah benar kok ini. Udah cepat kok ini. Di ini aja dikeluarin aja 3 n plus 3-nya. N plus 2 ya Oke, dikeluarin. oke. Kalau misalnya yang di n dalam kurung n plus 2 ditambah 3 n plus 2 itu, Ya, yang di baris itulah pokoknya. N plus 2-nya kita coret itu, kenapa nggak kita coret aja? Apakah nanti bernilai Oh. salah? boleh juga sih. Bagus tuh. Gue juga langsung juga kan. Jadi oke lah berarti boleh sih itu n plus 2. Benar ini soalnya semuanya kan ada n plus 2 kan. Jadi n plus 3 sama dengan n plus 3 udah benar kok berarti. Itu cara cepat tuh dari Givaro tadi ya. Itu ya. Thank you, Kil. Thank you Gip udah ngingetin. Ya kalau ada kalian bilang aja ya kalau ada cara cepat gitu, gua juga mendadak gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kita lanjut soal selanjutnya nih. Cukup, lanjut. Oke, lanjut ya. Oh, ini nomor berapa dah tadi? Ini nomor 5 lagi ya. Lima. Oke. Tentukan ke fungsi z ke z. Di bawah ini merupakan fungsi satu atau fungsi pada. Nah ini ada yang nanya kan tadi fungsi satu sama fungsi pada. Fungsi satu itu biasa dibilang fungsi injektif. Misalnya ini ada sebuah domain dan ini adalah range-nya. Oke, ini karena dia Z ke Z ya, berarti bilangan bulat ke bilangan bulat. Berarti domain dan range-nya harus berisi semua bilangan bulat. Kita di sini coba soalnya di sini lah tulisannya. Yang ala dulu coba jawab. Fx sama dengan x plus 1. Ini kita anggap x-nya. Ini range-nya, fx-nya. Kita ambil inilah yang enak dari minus 2. Dari min 2 min 1 0 1 2. Ini juga min 2 min 1 0 1 2. Sini kalau kita masukin x-nya adalah min 2, maka kita akan mendapatkan range-nya atau y-nya itu min 2 kali min 2 yaitu min 3. Harusnya ada min 3 di sini. Besarin dah. Min 3 di sini. Enggak aja ada min 3. Terus selanjutnya ada min 1 kali min kali 2 tambah 1 berarti min 1. Ini ada 0 berarti 0 ke 1. Coba 1 berarti 1. Ini ada 3 lah, masih dalam range-nya karena bilangan bulat ya. Oke, fungsi 1 itu ketika
domain ini hanya memiliki satu range, biarnya nggak ada domain yang memiliki range yang sama gitu, fungsi 1 atau injektif. Ini kan min 2 ya ke min 3, min 1 ke min 1, nggak ada tuh min 1 ke min 3 juga. Jadi ini paham nggak kalau penjelasan fungsi 1 atau injektif? Oke, kalau nggak kita lanjut aja fungsi pada ya. Fungsi pada sendiri itu pada atau surjektif. Fungsi pada itu adalah ketika semua range ini memiliki pasangan gitu. Nggak apa-apa min 2 ini juga menghasilkan min 2, tapi nggak mungkin juga kecuali dia fungsi ini ya, fungsi kuadrat ya. Min 2 ini juga ke min 2 gitu. Apa-apa asalkan range-nya ini terisi semua, berarti itu termasuk fungsi subjektif. Sementara di sini enggak kan, range-nya enggak keisi semua kan. Makanya ini untuk A ini dia hanya termasuk pada fungsi injektif, bukan fungsi subjektif, karena ada beberapa range yang tidak memiliki pasangan. Jadi ini paham nggak soal nomor A? Teman-teman, paham nggak? Paham. Kita lanjut dulu ya. Yang B. Y kuadrat plus 1 . Nah ini kan kalau soalnya kan dari soalnya kan begini aja nih, Y kuadrat plus 1 Y kuadrat plus 2. Sementara dari soal diketahui bahwa fungsi ini adalah fungsi bilangan bulat ke bilangan bulat, yang artinya domain dan range-nya harusnya bilangan bulat kan. Nah sementara di sini kalau kita isi domainnya, isi daerah asalnya 1 deh, 1 berarti 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, berarti 2/3 pecahan dong. Berarti ini udah nggak memenuhi syarat dari soalnya, itu bilangan bulat ke bilangan bulat. Nah biasanya di soal ada tambahan sih kalau soal pecahan gini, misalkan pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah gitu. Dan kalau dilakuin pun soal ini misalnya ini deh ambil buat petanya juga, min 1 0 1 2. Saat y-nya min 1 kuadrat 1 tambah 1 2, min 1 kuadrat tambah 2 3, berarti 2/3 dibulatkan ke atas ya 1. Saat y-nya 0 1, berarti 1/2 dibulatkan ke atas ya 1 juga. Bentar. 1 juga berarti. Kalau y-nya 1 kuadrat tambah 1 2, 1 kuadrat tambah 2 3, 2/3 dibulatkan ke atas ya 1 juga. Misalnya 2, coba kita masukin 2 deh ya. 2 kuadrat tambah 1 5, 5/2 kuadrat tambah 2 6, 5/6 ya dibulatkan ke atas ya 1. Nah maka ini yang B ini bukan, nggak termaksud, bukan injektif atau surjektif. Ini nomor C. C itu Z. Ya, tuh yang nomor B ini paham nggak maksudnya guys? Sejauh ini. Oke, kita lanjut aja lah ya. AZ itu berarti
Soalnya HZ sama dengan Z enggak 3. Kita coba gambarin lagi nih kayak gini nih. Kita ambil min 2 1 0 1 2. Ini untuk range-nya ada apabila min 8 terus min 1 1 2 4 8. Kalau Z-nya adalah min 2 dipangkatkan 3 min 8. Kalau Z-nya min 1 dipangkatkan 3 min 1. Kalau Z-nya 0 dipangkatkan 3 0. Kalau Z-nya 1 dipangkatkan 3 ya 1. 2 dipangkatkan 3 ya 8. Nah ini dari gambarnya sih mirip kayak di nomor A tadi. Ini merupakan fungsi satu-satu atau injektif tapi bukan surjektif karena domainnya nggak keisi. Soalnya dari soal kan harus bilangan bulat ke bilangan bulat. Jadi semua bilangan bulat harus termasuk range dan semua bilangan bulat harus termasuk domain. Jadi ini fungsi injektif. Oke, kita lanjut soal per 6. Diketahui relasi dari R pada X sama dengan 1 2 3 4 yang A. Ini kelompok lawan. Yang A itu dia disuruh menggambar oke. Ini 1, ini 2, udah di sini lah. Ini 2, 3, punya 4. Nah di sini 2 ke 2 berarti 2 ke 2 kita gambarkan dengan kayak loop gitu. Terus 2 ke 3 berarti 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 2, 3 ke 3 berarti kayak yang 2 tadi ada loopnya. Lihat lagi gambarnya. Terus terakhir 3 ke 4.
Jadi kalau digambarin dalam apa graf berarah ya gini guys. Ya ini ada tanda panah 3 ke 2, bentar 2 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 2, 3 ke 3, 3 dan 3 ke 4. Nah, yang B dia kita disuruh untuk gambar R dalam bentuk matriks. Kan kita udah tahu X-nya 1, 2, 3, 4, berarti matriksnya akan menghasilkan 1, 2, 3, 4. Buat dia 3, 4. Yang di dalam ini berarti matriksnya ya. 1, 2, 3, 4. Untuk 1,1 tidak ada di relasi R, maka dia 0. Untuk 1,2 nggak ada juga. 1,3 juga nggak ada. 1,4 juga nggak ada. Untuk 2,2 ada, 2,1 nggak ada. 2,2 ada. 2,3 ada. 2,4 ada. Dan untuk 3,1 nggak ada. 3,2 ada. 3,3 ada. 3,4 ada. Sebenarnya untuk 4,1 nggak ada, 4,2 nggak ada, 4,3 nggak ada, 4,4 nggak ada. Oke, kalau digambar dalam bentuk matriks ya matriksnya ini. Jadi matriks R itu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, dan 0, 1, 1, 0. Oke, sebenarnya ada pertanyaan nggak untuk nggambarin matriks dan graf berarahnya guys? Oke, kalau untuk menjelaskan yang C, apakah R refleksif, setangkup, tak setangkup, atau menghantar, itu jujur aku sendiri belum ini sih guys, belum sempat belajar. Jadi mungkin bisa ini ya, menyusul lah penjelasannya kalau mau. Oke, kita lanjut lagi ke nomor terakhir dari aku, nanti akan dilanjutkan oleh Gio paling guys. Nomor 8. Lagi-lagi kayak membuktikan ini soal induksi matematika melalui induksi matematika bahwa n kuadrat kurang 7n tambah 12 merupakan suatu bilangan tak negatif. Suatu bilangan tak negatif. Kok bilangan bulat lah gitu kalau dari ini ya. Untuk n lebih besar sama dengan 3 batasnya. Dan untuk induksi apa? Untuk langkah menjawab soal induksi matematika, pertama kita coba jawab langkah induksi. Kita coba masukin n-nya saat 3, yaitu batas terbawahnya itu berarti ya 3 kuadrat kurang 7n tambah 3 kuadrat kurang 7 dari 3 tambah 12. Mereka masukkan 0. Kemana 0 merupakan bilangan tak negatif. Berikutnya kita bukan angka induksi, basis matematika apa basis induksi? Basis langkah induksi
Kita coba dia saat P n plus 1, apakah dia akan menghasilkan nilai apakah dia akan menghasilkan bilangan tak negatif juga. Ntar berarti kalau P n plus 1 kita isi aja langsung n plus 1 kuadrat kurang 7 tambah 12 ya. N kuadrat tambah 2n tambah 1 kurang 7n tambah 7 tambah 12 sama dengan 0. Jadi n kuadrat kurang 5n tambah 6 ini akan menghasilkan n kurang 2 kali n kurang 3, akan menghasilkan nilai n sama dengan 2 dan n sama dengan 3 untuk P n plus 1. Berarti ini 3 ini positif dan 2 ini positif, berarti menghasilkan bilangan tak negatif. Berarti pernyataan dari soal bahwa n kuadrat kurang 7n tambah 12 akan selalu menghasilkan bilangan tak negatif itu bernilai benar. Untuk kita buktikan melalui induksi matematika. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Gio jelasan soalnya. Tambah slide. Jadi sekarang keep aja. Oke, izin masuk ya teman-teman. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal dari Akil. Jadi di sini ada soal nomor tadi nomor 9. Soal nomor 9. Oke, jadi di sini ada soal tentang induksi matematika lagi, yaitu kita ingin buktikan bahwa persamaan di bawah ini benar untuk semua n lebih dari sama dengan 1. Oke, jadi persamaannya itu 1/1 kali 2 tambah 1/1 kali 3 tambah 2/3 ditambah dengan 1/3 kali 4 ditambah hingga dengan banyak 1/n dikali n plus 1. Ini sama dengan n/n plus 1. Nah, kita di sini akan membuktikan bahwa persamaan ini benar dengan menggunakan induksi matematika. Jadi induksi matematika itu ada 3 step. Yang pertama, basis induksi.
Kemudian apa ya? Langkah ini. Kemudian yang kedua ada langkah induksi. Kemudian yang ketiga saya lupa namanya, tapi oke langsung aja ya bakal saya jelasin. Jadi yang pertama itu basis induksi. Jadi kita di sini ingin membuktikan bahwa persamaan ini benar untuk n yang paling kecil atau bilangannya paling kecil. Jadi di sini n-nya yang paling kecil ada 1. Jadi kita ingin membuktikan bahwa P1 benar. Jadi tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaan ini. Sama yang di sini. Jadi 1 per 1 dikali 1 tambah 1 itu sama dengan 1 per 1 tambah 1. Dan ini hasilnya sama-sama 1,5. Jadi persamaan ini benar ya untuk basis induksinya. Jadi kita bisa lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu kita menganggap bahwa persamaan di atas benar untuk semua n yang lebih dari sama dengan 1. Oke, setelah kita anggap ini benar, nah kita baru bisa ke langkah terakhir, yaitu kita ingin membuktikan bahwa ini benar dengan membuktikan bahwa Pn tambah 1 itu juga benar. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa menulis persamaan di atas ini dengan menambahkan bilangan ketika ditambahkan bilangan n ketika ditambahkan dengan 1. Jadi sebagai contoh sini saya akan tulis 1 per 2 tambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 tambah 1 per n plus 1 ditambah. Nah, di sini bilangan ketika n itu ditambah 1 jadi n plus 1 dikali n plus n plus 1. Jadi n plus 1 dimasukin dalam sini kan, terus ditambah 1. Jadi n plus 1 ditambah 1 jadinya n plus 2. Itu sama dengan, nah n plus 1 n yang di sini itu juga kita ubah n ya jadi n plus 1. Jadi n plus 1 per n plus 1 plus 1. Oke, bisa langsung aja ditulis n plus 2. N plus 2. Oke, next. Jadi dari persamaan ini kan kelihatan ya teman-teman, kalau yang dari awal ini sampai sini itu sama aja kayak persamaan ini yang pertama tadi, itu n per n plus 1. Nah, setelah kita substitusikan ini dengan persamaan ini, nah ini bisa kita turunkan saja ke bawah ya. Jadi ditambah dengan 1 per n plus 1 tambah n plus 2. Itu hasilnya harus sama dengan n plus 1 per n plus 2. Oke, maaf. Jadi habis itu setelah ini kita bisa ini kali silang aja ya. Jadi yang di pecahan yang sebelah kiri yang n per n plus 1 itu kita kali dengan n plus 2. Kita samakan penyebutnya. Ini sama dengan
n plus 1 dikali dengan n plus 2. Kemudian n kali n plus 2 ditambah dengan 1 Makan al. sama dengan n plus 1 per n plus 2. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita tulis ulang aja ya. Jadi di sini n kali n plus berapa tadi? N plus 2 tambah 1 per n plus 1 dikali n plus 2 itu sama dengan n plus 1 per n plus 2. Oke, ini bisa kita kali masuk. Konten kan. Ini bisa kita kali masuk. Jadi ini jadi n kuadrat tambah 2n tambah 1 per n tambah 1 kali n plus 2. Itu harus sama dengan n plus 1 per n plus 2. Oke, ketika difaktorkan, Amin. ini jadi bisa kita faktorkan menjadi n plus 1 kali n plus 1 per n plus 1 dikali n plus 2 sama dengan n plus 1 per n plus 2. Nah, jadi di sini kita bisa coret ya salah satu n plus 1 yang di atas dengan yang di bawah. Ini kita coret aja. Dan ini hasilnya jadinya sama. N plus 1 per n plus 2 itu sama dengan n plus 1 per n plus 2. Nah, karena ini sama ya teman-teman, jadi kita bisa simpulin. Jadi persamaan di atas terbukti benar. Oke. Jadi kalau ngerjain soal induksi matematika, jangan lupa buat ditulis ininya, kesimpulannya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya itu jadi ini tentang fungsi. Soal nomor 10 itu tentukan apakah fungsi dari bilangan bulat ke bilangan bulat di bawah Yang bisa jawab dapat view. ini adalah fungsi injektif atau surjektif. Oke. Jadi fungsinya di sini ada 3. Yang pertama itu Oke, jadi fungsinya pertama itu ada fx sama dengan x tambah 2. Yang kedua ada gy dengan y per 2. Oke, jadi ternyata fungsinya cuma ada 2 ya, teman-teman. Oke, dan di sini ini fungsinya adalah fungsi pembulatan ke atas. Oke, jadi sebelumnya apa sih fungsi injektif dan
subjektif itu. Jadi kalau untuk injektif, contoh sini kita punya domain, terus di sini kita punya kodomain. Nah, di sini misalnya ini contohnya ada himpunan bilangan bulat, dan ini juga himpunan bilangan bulat ya. Kita samain dengan contoh soal di atas ini. Nah, di sini misalnya kita punya fungsi bilangan, kita anggap aja A, gitu. B, C, terus ini ada D, E, F. Nah, fungsi injektif atau satu-satu itu maksudnya, jadi setiap elemen di domain ini, di domain himpunan bilangan bulat ini yang ABC ini, itu dia bakal metain tepat ke satu elemen di kodomainnya. Jadi contohnya di sini, misalnya dari A persis ke D, kemudian B ke E, terus C ke F. Nah, ini namanya fungsi injektif atau satu-satu. Jadi aturannya itu setiap elemen itu harus jatuh tepat ke satu kodomain. Jadi kita nggak boleh kalau A ini, maksudnya A ini kan udah dapat B ya, udah dapat D. Nah, yang B ini itu juga nggak boleh dia dapetin D juga. Kayak gini misalnya, yang B itu ke sini, itu namanya bukan fungsi injektif lagi. Terus itu yang kedua yaitu fungsi surjektif. Ini kita pakai contohnya sama, atau fungsi pada. Oke. Nah, bedanya sama fungsi injektif ini, dia nggak harus setiap domainnya ini, domain yang ABC ini, itu nggak harus memiliki tepat satu pasangan. Tapi syarat fungsi subjektif itu sebenarnya kita fokusin pada kodomainnya, yang ini nih. Nah, kodomainnya ini, itu setiap elemen pada kodomain ini, yaitu seluruh himpunan bilangan bulat, itu harus dipetakan oleh si domainnya ini. Jadi misalnya, contoh, A itu ke D, kemudian B itu ke E, terus C data itu memetakan ke E juga. Nah, ini nggak boleh pada fungsi subjektif. Soalnya kalau fungsi subjektif itu seluruh kodomain di sini itu harus terpetakan. Sedangkan F di sini itu dia nggak ada temennya gitu, nggak dipetakan sama sekali sama elemen yang ada di domain. Yang ada di domain. Jadi ini bukan fungsi subjektif. Jadi istilah gampangnya fungsi subjektif itu semua yang ada di elemen yang ada di kodomain itu harus punya temen lah sama yang dari domain. Bebas temennya domainnya siapa aja, tapi yang penting dia harus ada temennya. Tuh. Terus ada satu lagi jenis fungsi itu gabungan dari keduanya, yaitu namanya fungsi bijektif. Jadi ini adalah gabungan dari si injektif ini, jadi dia satu ke satu, tapi dia juga elemen yang ada di kodomain ini itu juga punya teman semua. Oke, jadi untuk jenis-jenis fungsi itu, jadi kita balik lagi ke soalnya ya. Yang pertama tadi kan ada itu fx sama dengan x plus 2. Nah, ini termasuk injektif, subjektif, atau bijektif. Nah, x plus 2 ini kan kita tahu ini kan persamaan linear ya. Nah, persamaan linear itu kan misalnya kita contoh nih, kita punya domain 1, 2, 3 dan seterusnya lah sampai tak hingga. Terus sini. Nah, 1 itu kalau kita masukin itu kan 3 ya. 3, 4, 5 aja. Nah, misalnya kita masukkan x-nya sama dengan 1 ditambah 2, jadi dia punya relasi dengan kodomainnya itu ke-3. Kemudian 2 ditambah 2 itu ke-4. Terus 3 tambah 2 terus ke-5. Nah, ini sampai seterusnya yang negatif juga. Nah, ini dia tuh bakal tepat memiliki satu pasangan.
Jadi 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5 sampai seterusnya dia bakal memiliki satu pasangan, yang artinya sampai tak hingga pun setiap pasangan ini itu akan tepat memiliki satu pasangan, dan pada kodomainya itu sampai tak hingga pun dia juga bakal memiliki teman gitu, atau memiliki relasi dengan domain yang ada di sini. Jadi ini bisa kita sebut sebagai gabungan fungsi injektif atau fungsi satu-satu dengan fungsi subjektif. Jadi ini bijektif. Jadi X plus 2 itu termasuk fungsi bijektif. Kemudian yang B itu ada fungsi GY sama dengan berapa tadi? Y per 2. Terus dengan ada syarat itu pembulatan ke atas. Oke. Jadi misalnya di sini kita punya domain seluruh bilangan bulat. Nah, ini misalnya dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. 1, 2, 3. Ini sama. Nah, coba ini kita masukin Y-nya dengan 1. Itu kan 0,5 ya. 0,5 itu jadinya 1. Jadi 1 ini ke 1. Kemudian 2. 2 dibagi 2 itu 1. Nah, 2 ini juga ke 1. Terus 3 bagi 2 itu 1/5 ya. 1/5 dibagiin ke atas jadi 2. Jadi 2. Jadi misalnya kita tulis juga 4 di sini. 4 bagi 2 itu juga 2. Dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari polanya itu tiap 2 dari domain ini itu akan mengarah tepat ke satu kodomain yang di sini. Nah, karena ada lebih dari 2 domain yang mengarah ke satu kodomain, artinya ini bukan injektif. Oke. Terus kita cek ini termasuk subjektif atau bukan. Kalau kita lihat dari polanya, itu setiap 2 domain ini itu akan mengarah kepada satu kodomain. Terus ini 3, 4, 2 dan 5, 6 itu nanti pasti dia akan mengarah ke 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, artinya itu seluruh bilangan bulat di kodomain ini itu dia bakal punya teman. Jadi ini termasuk fungsi surjektif. Oke. Jadi gitu. Oke, lanjut ke nomor 11. Sorry Gio, itu yang C-nya enggak kah? Yang C-nya Z pangkat 3 Yang C-nya itu sama kayak soal acuan. tadi Z pangkat 3 itu udah dibahas sama Akil ya. Oh, oke. Oke, mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke. Misalnya di sini ada himpunan relasi, yaitu 1,3, kemudian 1,4, 2,3, 2,4, 3,1 dan 3,4. Pada X itu himpunan yang berisi angka 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita disuruh nentuin nih dari kedua himpunan ini. Yang pertama itu si relasi ini, himpunan relasi ini dalam graf. Kemudian yang B itu dalam bentuk matriks.
R dalam matriks. Dan yang terakhir ini kita menentukan apakah dia ini reflektif, terus setangkup, terus tak setangkup, atau dia itu menghantar atau transitif. Oke, jadi pertama yang A dulu ya, kita coba gambar relasi ini dalam bentuk graf. Sorry. Jadi yang A, jadi kita pertama bikin dulu titiknya. Jadi titiknya ini tiap elemen pada X ya. Jadi di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, ini cara gambarnya gimana? Ya, kita lihat aja relasi yang ada di dalam himpunan R ini. Jadi yang pertama kita lihat ada 1, 3. Jadi kita gambar aja panahnya dari 1, 3 begini. Terus 1 ke 4. Dari 1 ke 4. Terus 2 ke 3 kayak gini. 2 ke 4. Terus 3 ke 1. Dan yang terakhir 3 ke 4. Oke, jadi gini ya gambar R dalam grafik. Kemudian dalam matriks yang B itu biar gampang kita tulis elemen-elemen pada X ini itu di kolom sama barisnya. Jadi gini, jadi kan tuh elemen pada X itu kan 1, 2, 3, 4 kan. Nah itu kita tulis di baris sama kolomnya. Jadi kita tulis di barisnya dulu 1, 2, 3, 4. Terus di baris di kolomnya juga 1, 2, 3, 4. Nah sekarang kita bentuk matriksnya ini. Oke. Nah sekarang kita lihat kalau yang pasangannya ada di dalam himpunan R itu bakal kita tulis 1 di dalam matriks ini. Jadi 1, 1 itu kan nggak ada di R, jadi kita tulis 0. Terus 1, 2 itu nggak ada juga, kita tulis 0. 1, 3 ada ya, 1, 1, 4 ada tuh. Kemudian 2, 1 itu nggak ada, tulis 0. 2, 2 nggak ada, 2, 3 ada, 1, 2, 4 ada. Kemudian 3, 1 ada, 3, 2 nggak ada, 3, 3 nggak ada, 3, 4 ada. Terus yang 4, 1 sampai 4, 4 itu nggak ada, jadi 0, 0, 0. Oke, jadi kita udah dapat ya matriksnya, matriks dari R. Kemudian yang C itu kita menentukan apakah dia termasuk reflektif, setangkup, tak setangkup, atau transitif. Nah kita lihat dulu apakah dia reflektif atau enggak. Nah syarat reflektif itu harus ada, semua pasangan, semua relasi pada R itu harus relasinya sama. Maksudnya kayak 1 dengan 1, kemudian 2 dengan 2. Nah ini tapi karena di dalam relasi R ini itu enggak ada yang kayak gitu, jadi ini bukan sifatnya bukan reflektif. Sekarang kita cek apakah setangkup atau enggak. Nah cara kita ngecek setangkup atau enggak itu syaratnya, jadi pada relasi R itu harus ada pasangan A, B itu termasuk anggota dari R, dan B, A itu anggota dari R juga, dengan A
dan B itu anggota dari X. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi sebagai contoh ya, untuk contoh yang ini itu misalnya di R tuh harus, kalau misalnya ada relasi 1,3, maka di dalam situ tuh juga harus ada relasi 3,1. Nah, sekarang kita lihat di dalam relasi ini itu ada nggak yang sifatnya kayak gitu. Nah, kita lihat ya, 1,3 yang ini klik apa? Kiri. Oke, jadi yang 1,3 ini kita cek itu ada temennya yang kayak sifatnya kayak gini atau enggak. 1,3. Nah, ini ada ya 3,1. Oke, sekarang kita cek yang lain. 1,4. Itu ada nggak yang kira-kira sama kayak tadi? Jadi temennya kan 4,1 kan. Nah, ternyata nggak ada. Oke, jadi relasi ini setangkup atau enggak? Oke, jadi syaratnya selain ini aja, itu semua anggotanya pada R itu harus memiliki sifat seperti ini. Nah, artinya relasi R ini itu bukan relasi yang setangkup. Jadi yang setangkup itu juga bukan ya. Oke. Nah, kemudian yang tak setangkup. Nah, yang tidak setangkup itu semua anggota pada A, B, anggota R, dan B, A itu nggak boleh ada di R. Oke, jadi ini kayak kebalikannya ya, sama dari setangkup. Nah, kita lihat di sini di R itu ada nggak yang sifatnya kayak gitu? Ada ya tadi contohnya yang 1,4. Jadi 1,4 gitu, atau A, B-nya ini kan 1,4 gitu. Nah, dia ada temennya nggak yang 4,1? Itu ada di anggota R juga apa enggak? Nah, ternyata 4,1 itu nggak ada di anggota R. Nah, jadi untuk yang 1,4 dan 4,1 ini sifatnya tidak setangkup. Nah, tapi apakah relasi ini sifatnya tidak setangkup? Nah, ternyata tidak. Karena tadi yang di awal itu kan kita lihat itu masih ada juga anggotanya yang tidak setangkup. Maksudnya yang setangkup, yaitu 1,3 dengan 3,1. Jadi kalau dibilang tidak setangkup, R ini juga masih salah. Kemudian yang terakhir transitif. Nah, yang transitif ini itu misalnya contoh misalnya kita punya A, B itu anggota R, anggota relasi. Terus kita juga punya B, C itu anggota relasi. Nah, karena kita punya kedua ini, itu pasti ada A, C yang merupakan anggota relasi. Nah, sekarang kita lihat dari relasi di dalam ini, itu ada nggak yang memenuhi kriteria ini? Aduh, salah. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam relasi ini. Nah, kita lihat 1,3 itu ada temennya nggak yang ujungnya 3 ini? Ada ya. 1,3 itu dengan 3,1 atau 3,4. Nah, sekarang kita lihat 1,3 dengan 3,1. 3,1. Nah, harusnya di dalam relasi itu juga ada 1,1. Jadi dia menghantar begitu. Oke. Nah, kita lihat 1,1 ada atau tidak di dalam relasi ini. Nah, ternyata tidak ada. Jadi untuk 1,3 dengan 3,1 itu bukan transitif. Nah,
sekarang kita lihat untuk yang 3,4. 1,3 itu dengan 3,4. Kita cek apakah ada 1,4. Nah, ada ya di sini 1,4. Nah, artinya relasi ini itu termasuk ke dalam sifat yang transitif. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak di sini? Atau kebingungan mungkin? Atau kecepatan? Oke, kalau nggak ada, kita ke soal nomor terakhir. Dia Oke, ada yang mau nanya? mau nanya, yang setangkup berarti relasi R itu harus A, B, A, tadi dulu, setangkup tadi itu kan A, B, A nggak sih? Ya, Bener nggak? benar. Nah, berarti di relasi R ini, kalau dibilang setangkup, berarti semua R ini harus 1,3, 3,1, 1,4, 4,1 dong. Harus kayak gitu. Iya, semuanya harus di dalam R. Di dalam R itu harus memenuhi sifat kayak gini. Kalau di PPT sih gitu ya. Terjawab nggak kira-kira? Terjawab. Oke, nggak apa-apa. Ya, terjawab kok Oke. pertanyaannya tadi. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita ke soal nomor terakhir ya. Yuk, mau nanya. Berarti itu fungsinya itu tadi apa? Bersifat apa? Transitif doang ya? Kayaknya sih transitif ya. Soalnya yang kalau yang tak lihat di PPT itu, kalau reflektif itu harus semua di dalamnya itu reflektif. Yang setangkup sama tak setangkup itu juga sifatnya harus sama semua di dalam relasi itu. Tapi yang transitif tadi tak lihat itu kayaknya nggak harus semua. Jadi harus ada salah satu aja gitu. Oke. Kasih. Jadi mungkin boleh riset lagi juga ya teman-teman. Takutnya ini salah juga gitu. Soalnya saya cuma ngikutin teori yang ada di PPT juga. Oke, ada lagi ya kira-kira yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada kita langsung aja ya ke soal nomor terakhir. Oke, jadi yang soal nomor terakhir tuh induksi matematika ya. Jadi kita suruh membuktikan untuk semua n yang lebih dari sama dengan 0, kita suruh buktiin apakah pernyataan ini itu benar. 3 ditambah 3 tambah 3 kali 5 kuadrat ditambah dengan 3 kali 5n itu sama dengan 3 kali 5n plus 1 minus 1 per 4. Oke. Kita pakai tahap yang sama kayak tadi. Jadi yang pertama basis induksi ya. Kita cek dulu P 0-nya yang paling bawah, nilai paling terkecil. Nah, kita masukin ke dalam n-nya yang di sini, substitusikan 3 kali 5 pangkat 0 itu sama dengan 3 dikali 5 pangkat 0 plus 1 dikurangi 1 per 4. Nah, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ini 1, ini 3. Jadi 3 sama dengan 3 dikali 5 pangkat 0 tambah 1, 1
5 jadi dikurang 1 ini 4/4, jadi ini bisa kita coret. Jadi ini sama ya teman-teman, jadi basis induksinya benar. Kemudian kita anggap dulu tahap kedua, anggap untuk semua n lebih dari 0 itu benar. Nah, yang terakhir barulah kita cek apakah Pn plus 1 itu benar juga. Oke, jadi kita masukkan n plus 1-nya ini ke dalam n-nya yang di sini. Jadi kita bisa tulis seperti ini, 3 tambah 3 kali 5 tambah 3 kali 5 42 tambah 3 kali 5 pangkat n ditambah dengan 3 kali 5 pangkat n plus 1. Itu harus sama dengan 3 kali 5 pangkat n plus 1 ditambah 1 kurang 1 dibagi dengan 4. Oke, maaf ya teman-teman kalau misalnya agak berisik. Oke, jadi di sini itu sama kayak yang tadi ya. Kita bisa lihat kayak yang ini itu kan sama kayak yang di sini ya. Nah, jadi kita bisa substitusiin persamaan ini ke dalam sini. Jadi 3 kali 5 pangkat n plus 1 kurang 1 per 4 ditambah 3 kali 5 pangkat n plus 1 itu sama dengan 3 dikali 5. Ini kan n plus 1 tambah 1 ya, jadi kita bisa langsung tulis saja n plus 2 kurang 1 dibagi 4. Oke, nah ini kita bisa ilangin 4-nya aja biar gampang hitungnya. Kita kaliin semuanya dengan 4. Luas kanan kita kali 4, ini jadi 3 kali 5 pangkat n plus 1 dikurangi 1 ditambah 3 kali 5 pangkat n plus 1 kali 4. Jadi ini 3 kali 4 kali 5 pangkat n plus 1 sama dengan 3 kali 5 n plus 2 min 1. Oke, ini bisa langsung kita coret aja ya, 3-nya semuanya di kedua sisi. Coret, coret, coret. Jadi kita nyisain 5 pangkat n plus 1 kurang 1 ditambah 4 kali 5 n plus 1 itu sama dengan 5 n plus 2 minus 1. Oke, jadi ini bisa kita tambah aja ya teman-teman. Ini 5n plus 1 kan, ini kan kita punya 5n plus 1. Sorry. Jadi kita punya 5n plus 1, tapi kita juga punya 4 kali 5n plus 1. Nah ini kan bentuknya sama aja kayak x ditambah 4x gitu, jadi bisa kita gabungin jadi 5x gitu kan. Nah yaudah, ini tinggal kita gabungin aja. Ini nanti jadi 5 dikali 5 pangkat n plus 1 dikurangi 1 sama dengan 5 pangkat n plus 2 minus 1. Oke, nah sekarang gimana caranya kita nyamain kayak gini? Ini lanjutin ke sebelah sini aja ya. Jadi ini kan 5 kali 5 pangkat n plus 1. Nah 5-nya ini kan sama aja kayak 5 pangkat 1 ya. Nah jadi kalau sifat dari perkalian kayak gini itu kan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat n plus 1 itu kan berarti sama aja kayak 5 pangkatkan dengan n tambah 1 tambah 1 gitu kan. Nah terus sekarang dikurangi 1 sama dengan 5 n plus 2 kurang 1. Nah ini kan kok bisa kita tambahin kan 1 tambah 1 2 ya. Jadi ini bisa kita hapus saja.
plus 2. Oke, jadi ini pernyataan di atas benar ya, soalnya hasil akhirnya itu kelihatan 5n plus 2 minus 1 itu sama dengan 5n plus 2 minus 1. Jadi pernyataan di atas benar. Oke. Nah, kira-kira buat soal nomor terakhir ini ada yang mau ditanyakan tidak? Mau tanya boleh nggak, Gio? Boleh, Gif. Itu yang di baris terakhir. Sebelah mana? Yang kanan bawah, baris terakhir. Ini. Itu atasnya, ya itu. 4-nya kemana ya? Oh, ini kan oke. Ini tadi udah gua. Jadi misalnya ini gua misalin nih 5n plus 1 itu x. Nih udah gua tulis di atas ya. Ini anggap aja x ini 5n plus 1 gitu. Nah, itu pengen kita tambahin dengan 4 kali 5n plus 1. Jadi kan 5n plus 1 tadi kan udah kita anggap sebagai x gitu kan. Jadi kan sama aja kayak bentuknya 4x gitu. Nah, x ditambah 4x itu kan sama dengan 5x. Jadi 5n plus 1 kita tambah dengan 4 5n plus 1. Itu jadinya 5 kali 5n plus 1 gitu. Kira-kira paham nggak kalau kayak gitu? Paham, Pak. Paham Thank you, ya? Gio. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, mungkin bakal gua oper ke ini aja ya, ke Fabio. Dokum. Fabio, yang kayak kuis kemarin itu ada nggak sih yang modulo-modulo? Soal modulo ya. Itu ibunya nge-share ini nggak sih, apa soal-soal gitu, Belum ngecek. lampiran soal itu. Belum gue baca sih, tapi itu sekilas kayak ada banyak soal, 1-2 soal yang beranak. Yoi. Iya, exercise itu ya? Boleh gue buka aja? Boleh sih. Bentar. Dari bab berapa gitu sampai bab 6 kalau nggak salah. Waduh. Thank you, Mas. Untung ada Mas Gio, Cok. Make up. Ya ini kah? Soal latihan itu? Ini ya soal exercise ya. Waduh. Yang mana nih yang mau ditanyain? Itu Novel ngapain, Cok? Nopal Belum gue baca. Novel apa? Iya, yang modulo-modulo. Kenapa Rido Pajar? Yang mana? Ini. Boleh yuk, jawab yuk. Ini Iya, ya. contoh-contoh yang modulo itu Gio, sama yang 4 itu. Semuanya aja deh kayaknya. Waduh. Tapi kayaknya gue nggak janji sih bisa ngerjain semua. Coba aja Oke, dulu. yang bisa gue kerjain aja ya. Bisa ya? Nggak bisa di sini. Nggak bisa. Bisa dicoret-coret gitu. Ini nggak sih? Nggak bisa.
Cuma ini ya fotonya sama bikin di PPT biar Oh. bisa di share. Bentar. Oke, masuk PPT biar bisa di share. Oke. Oke, ini ada soal tambahan ya buat yang teori bilangan. Bentar. Oke. Oke, jadi ini ada contoh nih nomor 1. Ya, biasa saja. Itu tentukan nilai dari, nah ini gue bakal ambil beberapa aja ya. Ini misalnya ada 22 div 3, terus yang kedua itu 22 mod 3. Oke. Nah yang 22 div 3 itu maksudnya 22 kita bagi 3 itu berapa sih nilai bilangan bulat terbesar yang bisa dibagi gitu, maksudnya yang dihasilkan gitu kan. Misalnya yang paling mendekati itu kan bisanya 21 ya kan, kalau 3 ini. Jadi 22 itu kalau kita div dengan 3 itu hasil baginya itu sama dengan 7. Jadi yang mendekati aja gitu kan. Kalau misalnya 3 kita kali 7 kan 21 kan. Nah yang paling mendekati dengan 22 ini bisanya berapa gitu, jadi hasilnya 7 gitu. Nah kalau yang mod itu nampin hasil bagi, jadi sebenarnya saling berkorelasi sih, saling berhubungan lah. Kalau ini dia ngasih hasil bagi terbesar, kalau yang ini tuh sisa bagi. Jadi 22 mod 3 itu kan yang terdekat tadi kan, dengan 22 itu kan bisanya dibagi 7 ya. Kalau dibagi 7 itu kan berarti dia masih nyisa 1 gitu yang belum terbagi. Jadi kalau 22 kita modulus dengan 3 itu misalnya 1. Oke. Terus untuk yang minus nih, misalnya ini minus 22 di 3 sama minus 22 mod 3. Nah kalau yang untuk minus 22 ini itu sebenarnya konsepnya sama kayak yang ini, tapi bedanya kalau ini kan kita cari terdekat dengan dua-duanya itu kan yang lebih kecil kan, dengan 21. Nah yang ini juga sama lebih kecil, jadi kita harus cari yang lebih kecil daripada minus 22 ini. Lebih besar aja. Lebih kecil kan? Minus 21 lebih besar. Nah, minus 24. Oh iya. Jadi minus 22, nah yang paling mendekati dengan kelipatan 3 itu kan minus 24 kan. Nah jadi minus 22 kalau kita bagi dengan minus 24 dibagi dengan 3 itu berarti hasilnya minus 8 untuk hasil bagi terbesarnya. Nah untuk modulo Sisa itu positif. ini sisa bagi, dan sisa bagi ini itu nggak boleh kurang dari 0 atau nggak boleh negatif. Jadi kita sama ya, kita cari untuk kelipatan 3 yang lebih kecil daripada ini, yang paling dekat dengan minus 22 dan lebih kecil daripada minus 22 itu kan minus 24.
Nah, kita lihat jarak dari minus 24 ke minus 22 ini berapa? Jaraknya kan sebanyak 2 kan. Nah, pasti hasil bagiannya itu 2 gitu. Jadi minus 22 modulus 3 itu 2. Oke. Kira-kira jelas nggak ya? Soalnya agak susah sih gua kalau jelasin yang ini emang. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Ya. Oke, kalau nggak ada. Nah, coba kita ngerjain nomor 2 ini ya. Yang tentukan GCD dari 1147 dan 899 dengan algoritma Euclid. Ini aja sih besar. Ya bebas. Nah, jadi itu soalnya tentukan GCD dari 1147 dan 899. Nah, kita bisa tulis jadi gini aja. PBB sorry kayaknya gini. P1147 dengan 899. Artinya ini adalah faktor persekutuan terbesar dari 1147 dan 899. Nah, kita bisa tulis jadi kayak gini. 1147 itu sama dengan 899 ini dikali berapa? Yang paling mendekati 1147 ini kali 1. Nah, kurang berapa? Kalau misalnya kita mau ke 1147 dari 899 kali 1 ini. Ini ditambah dengan 248. Nah, ini kan pokoknya kalau kita mau cari PBB dengan algoritma ini, itu kita harus bikin yang ininya nih sebelah sini itu jadi 0 dulu gitu. Atau R-nya, ini R-nya sama dengan 0 dulu sampai 0. Nah, sekarang kita tinggal pindah dulu. Yang 899 ini jadi di sini. 899 itu sama dengan nah yang 248-nya itu pindah ke sini. Jadi 248. Nah, berapa yang paling mendekati dengan 899 ini? Jadi kali 3 ditambah dengan sisa baginya atau R-nya itu 155. Oke, jadi kita bisa lanjut terus sampai ini 0. Jadi sekarang ini yang pindah ke sini 248 sama dengan 155. Ini kali 1 ya. Terus sisa baginya adalah 93. Oke. Sekarang 155 sama dengan 93. Ini yang paling mendekati juga kali 1 juga. Sisanya adalah 62. Kemudian 93 sama dengan 62 kali 1. Dan sisa baginya adalah 31. Oke. Kemudian ini 62 sama dengan 31 dan ini bisa kita kali 2 ya. Dan sisa baginya itu 0. Nah, sekarang kita lihat ini kan R-nya udah sama dengan 0. Nah, kita untuk menentukan PBB-nya itu ambil sisa bagi yang di atas 0 atau persis sebelum 0 yaitu 31. Nah, berarti GCD dari 147 dan 899 itu GCD-nya sama dengan 31. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak buat yang algoritma Euclidean ini?
buat nyari PBB. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin kalau yang kombinasi linear itu perlu dibahas nggak? Oke, ini terakhir ya guys, soalnya yang 45 juga kurang bisa. Oke, ini untuk yang kombinasi linear. Dari GCD 312 70. Nah, ini caranya sama. Pertama kita cari PBB-nya kayak tadi dulu. Jadi pertama 312 itu kan sama dengan 70 kelipatan 4. Terus sisa baginya itu 32. Terus next kita cek 70-nya. Terus mendekati 2. Nah, sisa baginya adalah 6. Iya, 6. Kemudian 32 itu sama dengan 6 kelipatan 5. Sisanya 2. Terus 6 itu sama dengan 2 kali 3 ya. Sisanya 0. Nah, artinya PBB-nya itu kita udah nemu 2. Nah, sekarang kita bisa cari untuk kombinasi linearnya itu adalah 2 itu sama dengan M312 ditambah M dan N70. Nah, kita cari M dan N-nya ini berapa gitu. Nah, kita bisa mulai itu dengan yang ini ya, yang ini. Itu kita ubah dulu bentuknya. Jadi begini. Di 2 sama dengan 32 dikurangi 6 kali 5. Oke, terus di sini kita bisa ubah yang 6-nya ini. Persamaan ini kita anggap persamaan 1. Itu jadi 6 sama dengan 70 kurangi 32 kali 2. Terus yang 32 ini sama 2 ya. Kita bisa kita tulis jadi 32 sama dengan 312 dikurangi 70 kali 4. Oke, jadi kita bisa substitusiin ini ke persamaan ini. Jadi 2 itu sama dengan 32. Kita substitusi 6-nya. Jadi 70 dikurangi 32 kali 2 kali 5. Nah, ini bisa kita tulis 2 sama dengan 32 dikurangi 5 kali 70. Sorry, nulisnya enak gini aja. 70 kali 5 dikurangi ini 32 kali 2 kali 5. Ini kalau kita kali 2 dengan 5-nya jadi 32 kali 10. Nah, ini bisa kita gabungin ya, 32 dengan 32 yang di sini. 32 dikurangi 32 kali 10. 9. Berarti 2 sama dengan minus 70 kali 5 minus 9. 32 kali 9.
32 kali 9. Oke. Nah, sekarang kita substitusiin 32-nya ini, yang ini. Apa 32 yang di sini? 32 sama dengan minus 70 kali 5 dikurangi 312 minus 74 kali 9. 2 sama dengan, ini kita kali masuk ya, ini minus 70 kali 5, ini jadi minus, langsung aja minusnya kita kali masuk juga, 312 9, ini jadi plus 70 36. Oke, sekarang kita gabungin aja 75 nya dengan ini, jadi ini 2 sama dengan ini kan, ini kita bisa kita tulis minusnya taruh sini ya, jadi 312 minus 9 kita tambah dengan 70 31. Oke. Nah, kita bisa dapat M-nya sama dengan minus 9, terus N-nya sama dengan 31. Oke. Ada yang ditanyain nggak ini dari kombinasi linear ini? Kalau masih ada yang bingung, minus 32. Nah, itu dari ini nih. Nih yuk. Yang ini. Sorry, bentar. Dari yang ini. Nah, persamaan ini tinggal pindah ruas aja sih. Jadi yang 32 kali 2-nya itu pindah ruas ke sini. Kayak biasa. Jadi 6 sama dengan 70 kurangi 32 kali 2. Gitu. Terjawab nggak ya? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, mungkin sekian ya pembahasan buat soal-soalnya. Jadi, kembalikan lagi ke Fabio. Lalu kagak aku open cam. Sorry. Gak pakai baju anjir. Makanya. Siapa sampai Batak? Siapa? Sebut. Oh dia.
Ini yang diem-diem baik, tidur apa gimana ya? Anjay Noval. Itu gaya apa untuk kepiting itu kepiting Beda Alaska. paling offset jangan dibawa ke sini, weh. Jangan kawan nggak boleh Pak, nggak boleh Jangan Pak. yang itu, Pal, jangan yang itu. Kepiting Alaska, Cok. Coba Nopal tadi sama Nopal. Emang boleh rock menunjukkan huruf V gitu.